Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Patulaan yang saat ini diwakili oleh beliau Bapak Arya Chandra Diwitari, Ibu Intan Mairina selaku narasumber, dan juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan sempat sehingga kita bersama-sama dapat bersilaturahim dalam agenda diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh beliau Ibu Intan Mairina. Salawat dan salam yang disatukan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas rawuhipun panjenengan semuanya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang pertama, kegiatan hari ini dengan tujuan sebagai aksi nyata modul 1.4 sekaligus bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya selaku pembawa acara akan membawakan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah penyampaian materi budaya positif oleh Ibu Intan Mairina, dan yang keempat acara tanya jawab. Terakhir penutup. Sebelum kita mulai acara kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh beliau Bapak Arya Chandra Diwitari SPD SD. Waktu sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat siang, salam sejahtera pada guru Anita dan guru yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Patulaan. Pertama-tama, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini, syukur alhamdulillah bintang telah meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang didapatkan Bu Bintang dapat ditularkan dengan baik kepada kita semua. Bersyukur kita dapat melaksanakan, mempraktekkan secara langsung bersama anak-anak, dan mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, selawat dan salam kita intinya kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita begitu syafaatnya besok di hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili Bapak Agung Prayitno karena beliau ada tugas dari kantor, yaitu rapat kegiatan
siswa. Jadi pada itu pesan dari Bapak Kepala Sekolah yang pertama, pesan kepada Ibu Intan yang saat ini mengikuti kegiatan program guru penggerak untuk tetap meningkatkan kompetensinya, benar-benar menyerap apa yang diikuti dalam program guru penggerak sehingga dapat diimplementasikan di sekolah, dapat berbagi dengan teman-temannya dengan rekan sejawat. Itu pesannya. Kemudian pesan kepada Bapak Ibu semua, pesannya nanti pada saat mengikuti diseminasi dimohon Bapak Ibu keseriusannya untuk mendengarkan, ya, mencatat, menyerap, karena bintang sudah bersusah payah berbagi kepada panjenengan semua, ya, berbagi ilmu. Jadi ilmu itu sebenarnya mahal, karena ini gratis. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin waktu ini, ya, ilmu-ilmu yang baru, metode-metode baru dalam program guru penggerak. Nah, nanti harapan Pak Agung bisa diterapkan, diimplementasikan kepada peserta didik di kelasnya masing-masing. Nah, untuk yang berikutnya Bapak Ibu, besar harapan kami kepada Ibu Intan, ya, yang sudah mengikuti program guru penggerak untuk lebih menularkan di komunitas-komunitas yang lain, terus bisa berbagi dengan peserta didik, bisa memunculkan inovasi-inovasi baru, pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, sehingga peserta didik tidak bosan, tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kalau guru penggerak itu kan ada is breaking, ada nyanyi-nyanyi, ada macam-macam. Nah, hal-hal seperti itu yang menyenangkan nanti ditularkan di sela-sela pembelajaran sehingga anak-anak tidak bosan. Ya Bapak Ibu, contohnya pada kegiatan diseminasi seperti ini waktunya berjam-jam. Pasti Bapak Ibu punya rasa jenuh, ngantuk dan lain sebagainya. Selain snack, tapi Bapak Ibu juga perlu hiburan yang lain. Hiburannya apa? Is breaking. Jadi musim is breaking untuk menghilangkan rasa ngantuk. Nah, itu kalau diterapkan kepada peserta didik, insya Allah peserta didik senang mengikuti pembelajaran. Nyanyi Bu, nah biasanya kan gitu. Bermain Bu, nah seperti itu. Jangan hanya monoton materi saja. Nah, saya yakin di dalam pendidikan guru penggerak hal-hal semacam itu, metode-metode inovasi-inovasi seperti itu, saya kira sudah diterapkan atau ada dalam materi guru penggerak. Nah, karena guru penggerak ini ujung tombak dari kurikulum merdeka, ini yang terdepan adalah guru penggerak, karena kurikulum sudah baru 2 tahun dimulai, dan setelah kita sudah 4 kelas ya mengikuti program kurikulum merdeka. Jadi saya harapkan Bu Intan sebagai garda terdepan memberi semangat kepada teman-teman sejawat untuk melaksanakan kurikulum merdeka sebaik mungkin sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, setelah itu saya kira pesan-pesan dari Pak Agung seperti itu. Bapak Ibu, untuk yang berikutnya, tadi saya ditelepon oleh Pak Agung bahwa hari ini juga Kepala Sekolah ada rapat persiapan lomba pramuka siaga di Kuwaran Dolorojo Kabupaten Bogor, karena Pak Agung hari ini di Jepara. Jadi Pak Agung mewakilkan kepada saya, kalau tidak salah nanti jam 11, saya berangkat, ini sudah jam 10 lewat. Jadi nanti saya mohon izin tidak bisa mengikuti sampai selesai gitu Pak. Ini harapan
ini dapat berjalan lancar, bisa diserap oleh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup. Apabila ada kesalahan atau keliruan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya langsung ke Sabtu ini. Mencoba. Ya, terima kasih Pak Arya Chandra mewakili Bapak Bupatnya. Semoga kita dapat mendengarkan pesan-pesan dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi ide positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Intan Meliana. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Mohon izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan sesi berbagi, yaitu tentang budaya positif, pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan ini adalah sedikit imbas kegiatan dari pendidikan guru penggerak. Jadi mohon maaf juga saya karena sudah menyita waktu Bapak Ibu sekalian, dan semoga saya harapkan nanti dalam diseminasi, setelah diseminasi ini Bapak Ibu guru bisa menerapkan materi yang saya sharing, bagikan kepada Bapak Ibu guru semua di sekolah masing-masing. Sebelum masuk ke materi ini, saya ada sedikit pertanyaan romantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Tidak, Bu. Tidak. Ada yang lain? Bu Anita tidak setuju. Yang lain? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Berikan dulu. Tidak. Masih ragu-ragu ya. Bagaimana Bu Nika? Setuju. Ya, jadi jawaban dari Bapak Ibu guru semua bermacam-macam ya. Ada yang setuju, ada yang setengah setuju, setengah tidak setuju, dan ada yang tidak setuju. Lanjut pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Menghukum anak tapi dengan cara membaca atau membersihkan halaman sekolah. Alasannya untuk meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Tapi itu dengan pendampingan ya Bu. Kalau dengan pendampingan setuju. Ya, ada yang setuju. Yang lain? Tidak setuju. Oh, berarti beragam ini ya jawabannya ya. Oke, yang terakhir pertanyaannya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kebanyakan setuju. Oke, tapi materi ini tidak saya bahas sekarang. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Ini hanya untuk pemancing. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya mau melakukan ice breaking seperti anjuran dari Bapak Arya Chandra tadi biar tidak ngantuk. Mohon berdiri ya Bapak Ibu ya. Oh, saya copy. Ini saya kasih contoh tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, nanti kalau saya bilang tepuk 3, 2, 1. Iya kan? Oke. Kayak gitu ulangi. Coba tepuk 5 3 kali.
Yang selanjutnya ini adalah susunan agenda untuk materi saya hari ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan terakhir adalah restitusi tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya ini adalah perubahan paradigma. Saya minta bantuannya Pak Novan untuk ke depan dan Bu Anita minta partisipasinya ke depan ya. Monggo Pak. Apa Bu? Ini dan Pak Novan dulu. Ini ada tentang perubahan paradigma. Bu Anita sebagai nanti orang yang mengepalkan tangan. Bu Anita bayangkan di dalam tangan Bu Anita itu ada sebuah cincin pernikahan, ya. Meskipun belum nikah ya Bu, untuk cincin untuk yang ya Bu. Nah cincin pernikahan itu tuh pengen direbut sama Pak Novan, pengen dipinjam, entah mau digadekan atau untuk yang lainnya, mungkin untuk kebutuhan lainnya. Pak Novan coba untuk merayu Bu Anita segimana caranya biar Bu Anita memberikan cincin yang ada di kepala tangannya. Monggo. Ini merayu untuk cincin atau yang lain Bu? Untuk yang di dalam tangan Pak, yang lain ya. Oke. Monggo dipraktekkan. Ya Pak, bagaimana? Kira-kira kalau saya mau minta apa yang ada di tangan juga genggaman tangan ibu, apakah boleh Bu? Kalau boleh tahu, memang buat apa Pak? Ya sekedar memang pengen saya minta Bu. Sekedar pengen atau memang mau banget Pak? Sangat mau banget Bu. Begini Pak. Nah, Izin sebentar Pak ya. Begini Pak, jadi cincin yang saya genggam ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga buat saya Pak. Penting sekali. Sekalipun Pak Novan mau banget dengan cincin saya ini, nggak akan saya kasih Pak. Kira-kira Bu, kalau saya ganti dengan uang bagaimana Bu? Apakah masih tidak boleh? Wah ini biro. Ayo Pak, mari berapa? Kira-kira maunya berapa Bu? Sekalipun Pak Novan mau kasih nilai nominalnya berjuta-juta, saya nggak akan kasih Pak. Betul itu, karena ini sangat berharga buat saya. Berarti intinya sangat berharga sekali ya Bu. Berapapun saya mau beri imbalan atau memberi hadiah tidak boleh ditukar ya Bu. nggak boleh. Ini gimana Bu? Oke, cukup. Atau perlu ayam yang lain? Oh, sudah cukup. Tepuk tangan untuk Pak Novan dan Bu Anita. Terima kasih Pak Novan dan Bu Anita ya. Nah itu adalah suatu peragaan saat Bu Anita memiliki sesuatu yang berharga di tangannya. Misalnya dia ada cincin pernikahan, dirayu oleh Pak Novan, dia menginginkan yang ada di dalamnya, tapi gimana pun caranya beliau merayu Pak Novan tidak akan dikasih. Ya, ini ada pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah tadi Bu Anita membuka kepalan tangannya? Tidak. Lalu kenapa alasannya tadi? Karena sangat berharga yang ada di kepalanya. Lalu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Bu Anita? Bu Anita sendiri ya. Berarti kontrol diri kita ada di diri kita sendiri. Bagaimanapun orang merayu untuk membuka, kalau kita tidak mengizinkan maka tidak akan terbuka. Termasuk hati kita. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang 4 ilusi kontrol. Yang pertama ilusi kontrol ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid itu
ya, menyuruh anak suruh, misal suruh untuk menyapu, tapi kalau dia tidak ingin mengikuti kehendak hatinya, tidak ingin mengontrol hatinya, dia tidak akan menyapu. Alasan seperti ini, seperti itu. Aku capek bu, aku seperti ini, aku seperti itu, gitu ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal ini adalah hanya sebuah ilusi. Itu adalah kesalahan besar. Kita membuat kritik dan rasa bersalah itu hanya akan mengubah identitas anak menjadi anak yang gagal. Dia akan merasa minder seterusnya, tidak berani untuk maju, tidak berani untuk merubah suatu keadaan, karena dia pernah dicap. Misal dia seorang anak melakukan kesalahan, kamu itu emang bodoh ya, di sekolah itu nggak pernah mengerjakan PR. Akhirnya dia terbenak di benak anak itu, akhirnya ngapain ngerjain PR, lagian sampai sekolah juga nggak akan dipuji sama pak guru-guru, karena dia pernah merasa tercap seperti itu hatinya, merasa sakit hati. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru juga memiliki hak. Kadang-kadang berpikiran, saya sebagai guru berarti harus memintarkan anak, satu kelas harus pintar semua. Padahal kita kembalikan lagi bahwa anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak semua anak capaiannya harus sama, okay? Nanti kalau kita memaksa, itu nanti efeknya bisa sampai jangka waktu panjang dan sampai sebuah permusuhan. Ibaratnya kalau bahasa Jawa ya, diinting. Nah, pas itu kalau dicap guru, aku mau kayak sama pelajaran guru itu, guru itu galak gitu. Okay. Yang selanjutnya ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, teori kontrolnya di sini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kalau stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, di sini kalau teori kontrol, anak tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu kesepakatan bersama, sama seperti keyakinan kelas. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu model. Kalau stimulus respon itu model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol, kita sama-sama menang, sama-sama maju, sama-sama bangkit. Tidak ada yang kamu salah, saya yang benar, kamu kalah, saya yang menang. Tidak seperti itu. Jadi kita sama-sama maju ke depan untuk suatu perubahan. Yang selanjutnya, apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ada tujuannya gitu loh. Jadi kita tidak murni dalam hati diri kita sendiri. Kalau disiplin yang sekarang kita maknai ya. Lalu yang selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Universal di sini maksudnya itu nilai-nilai kebajikannya itu bisa diterima semua kalangan, baik anak-anak, baik rekan sejawat guru, baik kepala sekolah, baik pemangku
apa stakeholder gitu ya, semuanya masuk semuanya mengikuti nilai kebajikan ini. Yang selanjutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Blazer pada teori kontrol tahun 1924. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Gary Gozen 1998. Materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 contoh motivasi. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Contoh kalimatnya yaitu, apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Ini eksternal. Maksudnya kalau dia melakukan misal berangkat pagi tepat waktu, kira-kira nanti apa ya yang terjadi ya? Apakah dipuji oleh bapak ibu guru? Apakah disenangi oleh teman-teman saya? Itu adalah motivasi eksternal dari luar diri kita. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaan seperti ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, sama seperti ini, bapak ibu guru ketika menunjuk anak didiknya, coba ini siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Misal 80 kali 34 berapa? Siapa yang bisa ngaco? Nanti saya tunjuk jari, saya kasih uang. Nah, anak itu langsung menggebu-gebu, gimana saya bisa mendapatkan itu? Nah, itu adalah motivasi eksternal karena ingin mendapatkan sebuah uang. Yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri. Di sini pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, jika saya berangkat pagi, kira-kira nanti saya bisa mendapatkan apa untuk diri saya sendiri? Nah, ini adalah motivasi internal, yaitu kembali ke diri kita sendiri, tidak berharap atas pujian atau imbalan dari orang lain. Jadi kita berusaha untuk kebaikan diri kita masing-masing, tidak untuk tujuan yang lain. Nah, ini ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Kira-kira apa sih itu merdeka? Merdeka itu apa? Bebas. Ada yang lain? Merdeka? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri, yaitu kita sebelum memerintah orang lain harus bisa memerintah diri sendiri. Berilah contoh yang terbaik dulu. Jangan asal kita memerintah tapi diri kita dulu belum baik, ya. Yang selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Yang ini coba Bapak Ibu perhatikan. Coba ini nanti dijawab ini hukuman atau konsekuensi gitu ya. Catatan 100 kali di dalam buku di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran
pelajaran PJOK? Hukuman. Apa konsekuensi? Apa kira-kira? Yang terakhir, Konsekuensi. konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke, untuk lebih jelasnya kira-kira betul nggak jawabannya tadi? Nah, ini jawabannya yang pertama sampai ke nomor 6. Bapak Ibu guru sepakat sama semua ya. Yang pertama hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman. Tapi yang terakhir ada yang bingung tadi, ada yang konsekuensi dan ada yang hukuman. Ternyata jawabannya itu adalah konsekuensi. Nah, maka ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan tidak selalu menyakitkan. Lalu hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Nah, ini yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang selanjutnya, hukuman itu berupa paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus respon atau stimulus tanggapan. Hukuman itu juga selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Tapi kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan bagaimanapun caranya. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Jadi lebih ringan konsekuensi, karena sebenarnya hukuman ini adalah sesuatu yang tidak diduga-duga oleh seorang anak. Kok kita nggak tahu hukuman, misal terlambat datang sekolah, hukumannya anak itu belum tahu. Kira-kira suruh ngapain? Suruh bersihin WC kah? Suruh bersihkan halaman? Apakah suruh lari-lari di lapangan? Tapi kalau konsekuensi ini beda. Konsekuensi itu sebelumnya sudah disepakati bersama, betul Segi. Disepakati bersama dulu, lalu itu dibahas dengan murid dan guru bersama-sama. Kalau sudah disepakati, akhirnya akan menjadi sebuah keyakinan ke kelas. Dan itu dalam pembuatan keyakinan kelas itu nanti juga mereka tahu konsekuensinya apa kalau tidak melakukan itu. Jadi misal anak terlambat sekolah, dia udah tahu kalau aku terlambat sekolah berarti nanti aku misalnya kesepakatannya itu membaca Asmaul Husna sendiri di depan kelas. Nah, dia sudah tahu. Jadi dia tidak dadakan hukumannya nggak ngerti. Kalau hukuman kan gitu, terserah gurunya yang ucap. Tapi kalau konsekuensi adalah sudah sesuai kesepakatan bersama, kita udah tahu bersama. Yang selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa kok kembali ke kelompoknya? Karena biasanya kalau anak yang melakukan kesalahan, misal kalau di kelas misal anak itu lagi main bola, tiba-tiba terkena gurunya. Nah, pastikan anak itu langsung dipanggil gurunya dan teman-temannya seperti ini. Itu dipanggil itu loh, anak yang nakal itu loh, sampai dipanggil gurunya. Nah, seperti itu kan. Dan nanti kalau anak itu kembali mesti nggak usah deket-deket sama itu anak nakal itu, nanti itu dimarahin Pak Guru, Bu Guru. Nah, seperti itu kan, ya Pak Bu. Nah, maka dari itu restitusi ini diperlukan sekali untuk mengembalikan identitas anak biar tidak dikucilkan dalam kelompoknya, biar dia bisa kembali ke kelompoknya dan dengan sudah mempunyai karakter yang
orang lain. Ini menurut Jackson Dosen 1996. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tidak untuk sekedar minta maaf kepada yang disalahkan, tapi dia juga belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Seperti tadi, dia mengembalikan predikatnya sebagai anak nakal di kelas, dan dia menjadi anak yang lebih baik lagi. Yang ketiga, restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi seorang guru melakukan restitusi kepada muridnya itu melakukan tawaran. Kira-kira kamu maunya apa? Biar nanti kamu selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Jadi guru itu tidak melakukan paksaan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus mengikuti Pak Guru, Bu Guru. Tidak seperti itu. Restitusi itu adalah sebuah tawaran. Dan selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat kira-kira apakah kamu itu sudah benar, apa salah, apakah kamu itu sudah mengikuti peraturan kelas, seperti itu. Dan selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi Bapak Ibu guru ini mencari tahu kira-kira alasannya apa gitu, sehingga anak itu bisa melakukan kesalahan. Kita dari lebih dalam, jangan langsung menjudge anak itu kalau kamu itu salah, kamu itu nakal, kamu itu teledor. Tidak seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri berarti kita melihat diri kita sendiri, apakah sudah baik apa belum, apakah yang saya lakukan ini melanggar atau tidak, seperti itu ya. Dan selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak itu tidak selalu dicap nakal oleh kelompoknya. Dan selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan bagian awal dari budaya positif. Di sini ada lingkaran kecil-kecil, kelihatan tidak ya? Yang paling tengah itu ada peraturan kelas. Yang atasnya lagi itu ada keyakinan kelas. Lalu atasnya lagi lingkungan positif. Dan yang paling besar itu adalah budaya positif. Keyakinan kelas itu sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif. Bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan peserta didik dan Bapak Ibu guru. Pengertian keyakinan kelas. Keyakinan bersama yang berisi nilai-nilai yang dikerjakan kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan disepakati oleh seluruh anggota kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya? Nah, keyakinan untuk mendukung motivasi diri atau intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan pada diri seseorang, karena keyakinan tadi lebih menggerakkan seseorang daripada sekedar mengikuti peraturan-peraturan. Jadi di sini ada nilai plusnya untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk sekedar mengikuti peraturan saja. Ini ada kolom lagi Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa peraturan. Kira-kira yang pertama ini, coba nanti Bapak Ibu buat ini keyakinan kelasnya itu seperti apa. Yang pertama saya bantu dulu ya. Nah selanjutnya nanti dilanjutkan bersama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya ini apa? Tanggung jawab, karena dia mengembalikan buku yang sudah dipakai ke tempatnya. Kalau yang selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya disiplin atau hadir tepat waktu. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa?
orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Ini kaitan kelasnya ke kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Ini ada termasuk menghormati orang lain atau bersabar tidak menyerobot antrian orang lain. Menggunakan masker ini keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Keyakinan kelasnya seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kira-kira apa aja Pak Bu? Kebutuhan pokok, lalu kebutuhan kasih sayang, terus kebutuhan pendidikan juga perlu. Lalu kebutuhan apa lagi? Kekayaan. Ya itu kalau kekayaan masuk ke bertahan hidup nih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang adalah bertahan hidup itu mencakup tentang pangan, sandang, papan, itu ya. Dan yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Oh iya, ini ada pemaparannya sedikit. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, sandang, pangan, papan, tadi ya, pakaian. Yang selanjutnya ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi kalau kita nggak punya kebutuhan, nggak ada kebutuhan kasih sayang, merasa bingung ya, kayak nggak ada yang care sama kita, kayak kita apa-apa sendiri, nggak ada yang dimintai tolong, jadi dikucilkan, rasa dikucilkan. Jadi ini adalah kebutuhan yang penting sekali kita dapatkan, dan bisa-bisa nanti kita mengakhiri sebuah kehidupan dengan mengerikan ya, dan maraknya kejadian bullying saat ini, akhirnya mereka malah mengakhiri hidupnya. Kan sayang sekali karena dia kekurangan kebutuhan. Oh yes, silakan Pak. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi dia butuh diakui bahwa aku ini loh bisa, aku ini loh pintar, aku ini daki gitu. Misal ada sebuah acara di sekolahan, kira-kira ada yang butuh kekurangan tenaga untuk MC, kita bisa, tapi juga kita nggak mau pamer aku bisa, cuman kita juga sebenarnya pengen mereka tahu bahwa aku lo bisa diandalkan, seperti itu ya kan. Kalau dia hanya dipendam sendiri, nanti potensinya itu nggak akan tersalurkan, diam sendiri. Maka jadi dari itu kita harus berani menunjukkan apa bakat yang ada di dalam diri kita. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak untuk mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Biasanya ini kebutuhan kebebasan kebanyakan diinginkan oleh anak-anak muda, ya kan? Ingin pulang malam, ingin main ke sana kemari, tidak ada yang larang. Itu biasanya untuk anak muda. Kalau udah tua tahu diri dikit ya. tahu diri, malu sama umur gitu.
Yang selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Sebagai penghukum ini biasanya guru yang sering memberikan hukuman kepada anak, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Kalau secara fisik misalnya tadi anak-anak disuruh memutari lapangan sebanyak 20 kali seperti itu. Jadi anak merasa capek sekali, merasa kewalahan. Kalau hukuman verbal itu anak misal dijudge, kamu itu goblok sekali. Itu jadi anak itu merasa sakit hati, merasa minder. Nanti kedepannya dia tidak akan berkembang, merasa takut sama teman-temannya. Kalau aku emang goblok kok gitu. Itu tuh salah. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini berarti gimana caranya kasih efek jerah ke anak seperti itu. Yang selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bisa seperti ini. Ya Allah, guru sudah capek-capek menjelaskan ini. Masa kamu gak menghargai Bapak Ibu guru? Sudah menjelaskan kok malah ditinggal berisik sendiri, ditinggal geger seperti itu. Dan anak biasanya hanya terdiam, terus memikirkan, oh iya saya kok salah, seperti itu ya. Ini adalah kontrol membuat merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi guru sebagai teman itu positif itu kalau bisa mendekati anak, bisa mengetahui apa permasalahan anak dalam hal pelajaran. Tapi negatifnya kalau terlalu dekat, nanti akhirnya anak tersebut merasa guru itu nggak begitu perlu dihormati, nggak begitu kelihatan wibawanya. Jadi kayak temannya, bu, tas bu. Nah, seperti kayak temannya sendiri itu saru, ya, takutnya kalau kebablasan. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi pemantau ini mereka juga menyiapkan konsekuensi untuk anak-anak yang telah melakukan pelanggaran. Yang selanjutnya posisi manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari kelima posisi kontrol ini kira-kira yang bagus menurut Bapak Ibu guru itu apa? Dari kelima posisi kontrol tadi, yang paling bagus kira-kira itu sebagai apa? Sebagai manajer. Karena sebagai manajer kita secara tidak sengaja itu mencakup semua posisi kontrol ini. Dan sebenarnya ini betul dulu posisi manajer ini paling dianjurkan untuk para guru di sekolahan. Jadi dia tidak terlalu membebankan ke anak, dan anak juga tidak terlalu merasa beban atas pernyataan yang dilontarkan oleh gurunya. Nah, di sini ada
sedikit contoh kalimat kecil-kecil ya. Kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, marah-marah seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini loh. Ibu itu kecewa, kamu itu nggak mau dengerin ibu guru, tapi menerangkan materi seperti itu. Terus kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kan kamu katanya teman sama ibu guru, jadi kamu itu ya harus mau ngikutin apa yang bu guru omongin ya, seperti itu. Jadi seakan-akan kalau sama temannya itu santai. Yang selanjutnya sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa konsekuensi yang dilakukan setelahnya. Yang terakhir adalah manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan cara restitusi yang saya paparkan tadi. Dan selanjutnya adalah segitiga restitusi terakhir ini ya. Nah ini ada tugas-tugasnya. Ada pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah yang mengatakan adalah kontrol seorang guru yang memakai kontrol pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu nggak mau dengerin bapak ibu guru menjelaskan tadi. Nah, itu dia terus akhirnya diem, merasa dipikir oh iya saya kok salah sama bapak ibu guru gitu. Dan selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti dia ngejudge anak itu, kamu itu salah, kamu nggak pernah benar. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dan selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu. Nah, ini adalah posisi kontrolnya sebagai teman, kayak kancane dewe. Jadi anak itu di akhirnya ingin melakukan kegiatan itu, kamu tuh harus seperti teman bapak ibu guru, kan kamu teman baik sama bapak ibu, jadi kamu harus melakukannya begitu. Dan selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah sebagai pemantau. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini mencari solusi bersama, yaitu kita sebagai manajer. Jadi kita nggak langsung nyalahin anak itu. Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Itu adalah kalimat oleh guru dengan posisi kontrol penghukum. Dia adalah menghukum secara verbal. Ini ada segitiga restitusi ya, ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, maaf. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini saya bahas di slide selanjutnya. Oke. Menstabilkan identitas itu gimana sih? Nah, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah. Kita kasih lihat kesalahan anak, salahmu itu loh di sini. Nah, tapi guru itu dengan kata-kata yang selanjutnya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga bersalah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi menstabilkan identitas ini tidak serta-merta menyalahkan anak, kamu salah, tidak. Tapi kita membaik-baikin anak itu. Jadi berbuat salah itu hal yang wajar kok. Tapi, nah ada tapinya, kita mengingatkan sebagai guru jangan sampai seperti ini gitu. Ya, jadi kita kalau memberitahu anak itu jangan langsung menyalahkan. Nanti anak jadi trauma, takut, nggak mau jujur sama bapak ibu gurunya. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu tindakan yang salahnya itu seperti apa. Kalimatnya seperti ini pertanyaannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, kamu tidak melakukannya kan? Lalu selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu.
Lalu apa yang penting bagi kamu? Jadi kita tanya ke anak itu, gali informasinya, kira-kira apa sih permasalahannya hingga dia itu melakukan kesalahan seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kesalahan anak tersebut ke keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama. Karena di balik keyakinan kelas itu ada sebuah konsekuensi. Ini guru berkata, pertanyaannya yang pertama yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sebelumnya kita pernah buat bersama. Oke, dan ini yang terakhir. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ini adalah paparan dari saya. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Baik Bu Intan, terima kasih atas paparan yang luar biasa ini sampai Bapak Ibu Guru lainnya dapat mengantuk. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Intan tadi. Namun tidak ada salahnya kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau tidak, atau cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bu Intan tadi. Kalau ada, kami persilakan untuk penanya. Nomor Bu Intan. Bu Gali. Aku saja Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi ini Bintan, saya mau tanya terkait materi yang sudah disinggung Bintan tadi tentang keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya langsung memberikan ke Bu Intan. Mungkin nanti Pak. Terima kasih Bika atas pertanyaannya. Jadi untuk review materi kita hari ini ya, tadi apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi seperti ini, peraturan kelas itu sebuah peraturan yang kita buat dari kita aja, tidak dengan cara diskusi. Jadi hanya guru saja yang membuat tanpa kesepakatan orang yang akan melaksanakan peraturan itu. Misal tanpa kesepakatan anak, ya yang melaksanakan kan anak, tanpa kesepakatan. Jadi anak itu tidak tahu konsekuensinya apa nanti karena tidak dibahas bersama, dan peraturan itu adalah hanya keinginan dari seorang guru saja. Dia tanpa meminta kesepakatan kepada murid. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah dibuat secara bersama-sama, dibuat antara guru dan murid. Kira-kira ini setuju enggak? Kira-kira ini nanti kalau tidak dilakukan konsekuensinya apa? Jadi kalau dia tidak melakukan sebuah keyakinan kelas, dia tahu konsekuensinya apa. Jadi enggak menduga-duga seperti peraturan kelas yang dijelaskan dengan hukuman. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi Bika? Cukup Bu. Terima kasih. Terima kasih Bika. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Agenda kegiatan diseminasi pada hari ini kita tentukan sekian. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan kewarasan untuk bersama-sama berkiprah di dunia pendidikan kita. Sebelum kita akhiri, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau membawa kegiatan pada hari ini. Mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga kita diberikan manfaat dari apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Mari kita bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.